Selamat malam semuanya, gue banyak banget nih dapet request untuk jelasin saham dan reksadana. Bro, bedanya apa sih? Bagusan yang mana ya? Nah, pada hari ini gue mau bahas kepada kalian tentang bedanya saham dan reksadana. Gue Aje dan juga ditemani oleh Rofik, kita dari channel Solusi Investasi. Disclaimer, ini channel bukan channel financial advice, melainkan sifatnya adalah edukasi. Nah, sebelum gue mulai, gue mesti tanya dulu nih. Tahu nggak sih kita artinya dari saham dan juga artinya dari reksadana? Saham itu adalah surat berharga perusahaan yang menunjukkan kepemilikan kita atas suatu perusahaan tersebut. Sedangkan reksadana adalah kumpulan saham dari berbagai macam perusahaan di industri tertentu. Nah, gue khususnya pada malam hari ini mau bahas tentang saham. Di Indonesia sekarang bisa dibeli di beberapa aplikasi yang sudah terdaftar di OJK dengan cara yang cukup mudah. Modal kalian minimal 50.000 aja udah bisa beli saham. Nah, kalau gue pribadi, gue pakainya Mirai dan juga Ajaib. Gue mau bahas sedikit tentang dua aplikasi yang udah gue pakai tersebut. Menurut gue sih salah satu dari kedua mereka itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk cara daftarnya gimana? Kalian tinggal download aja aplikasinya, lalu kalian tinggal pilih registrasi, lalu kalian tinggal melengkapi data-data yang dibutuhkan seperti contohnya KTP, NPWP, lalu verifikasi alamat dan juga verifikasi identitas. Lalu kalian sudah bisa mendaftar dan masuk ke aplikasi tersebut. Untuk link ada di deskripsi untuk membantu channel ini. Kalian juga bisa like dan subscribe untuk membantu channel ini lebih maju lagi. Oke, masuk sekarang ke kelebihan dan kekurangan dari aplikasi saham yang gue pakai. Gue mulai dulu dari yang pertama, yaitu Ajaib. Nah, di sini menurut gue ada banyak fitur-fitur yang gue suka dari Ajaib. Tapi yang paling gue suka adalah UI-nya. Menurut gue UI Ajaib itu paling mudah digunakan. Gue suka warna birunya juga dan gak clunky. UI-nya juga looks very modern menurut gue. Nah, menurut gue kekurangan di Ajaib ini relationship manajernya cukup pasif dalam menawarkan produk-produk yang ada di dalam Ajaib sendiri. Lalu berita-berita yang di Ajaib ini menurut gue kurang cocok ya, nggak terlalu banyak analisa saham. Nah, next gue mau bahas kebalikannya. Ini adalah Mirai. Gue juga pakai aplikasi ini, menurut gue aplikasi ini juga bagus. Nah, yang pertama kelebihannya adalah relationship manager di Mirai ini bagus. Mereka cepet banget nanggepin masalah ketika gue punya masalah. Dan mereka ini salah satu pionir broker saham di Indonesia yang udah cukup paling lama ya. Mereka juga sering keluarin laporan-laporan perusahaan, outlook saham Indonesia. Ini menurut gue menarik banget untuk kalian baca dari segi fundamental. Tapi kekurangannya di sini UI-nya memang nggak terlalu interaktif dan aplikasi desktopnya menurut gue susah banget diakses. Tapi ini ingat cuma dari pengalaman gue aja. Kalau teman-teman punya pengalaman yang beda, tentu aja ya bagus buat teman-teman. Ya, thank you bro Aji sudah jelasin tentang saham. Nah, aku Rofik akan jelasin tentang reksadana. Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ya, reksadana ini udah menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat Indonesia. Karena ya dia gampang, ya kan? Dan juga ada diversifikasi resiko untuk menjadikan sebagai pilihan mereka yang ingin mulai investasi. Di tengah popularitas tersebut muncullah beberapa platform digital yang memudahkan kita untuk membeli dan menjual reksadana. Hari ini kita akan bahas dua platform yang ada di Indonesia, ada Bibit dan Bareksa. Untuk Bibit ini dikenal sebagai platform yang mengedepankan sifat user friendly dan pendekatan yang simpel bagi penggunanya. Salah satu fitur utama dari Bibitnya adalah Robo Advisor. Jadi itu sebuah alat untuk memberikan rekomendasi portofolio investasi berdasarkan profil risiko dan tujuan investasi pengguna. Dengan hanya beberapa klik, pengguna bisa memulai investasi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Bibit juga memiliki minimum investasi awal yang rendah, sehingga sangat cocok bagi kamu-kamu yang masih baru yang ingin mencoba berinvestasi. Tampilan aplikasinya juga lumayan sederhana, namun informatif dan membuat pengguna mudah memahami perkembangan investasi mereka. Nah, yang kedua, Bareksa. Bareksa sebagai salah satu platform reksadana online pioneer di Indonesia ya, dia memiliki kelebihan dalam variasi produk yang ditawarkan, ya kan? Tidak hanya reksadana, tapi Bareksa juga menyediakan produk lain, ada obligasi retail dan emas. Nah, fitur analisis yang mendalam di platform ini memungkinkan pengguna untuk memahami dengan lebih detail tentang produk yang mereka minati. Salah satu keunggulan lain dari Bareksa adalah kemudahan dalam melakukan transaksi, baik itu pembelian, penjualan, maupun pendaftaran. Bareksa juga sering mengadakan webinar dan kelas edukasi tentang investasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi pengguna, khususnya buat kamu-kamu yang masih pemula. Tadi kita udah jelasin tentang saham sama reksadana, ya kan? Sama platformnya, ya kan? Yang kira-kira cocok buat kamu untuk trading nih, untuk investasi. Nah, sekarang adalah waktunya kamu milih mau pakai
kasih apa, silahkan. Jangan lupa kalau mau daftar bisa cek link di deskripsi kita. Nah, tapi yang paling penting jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita ya. Selamat investasi, selamat solusi investasi.